Berbeda dengan satunya matematik. Kalau matematik seperti kata Pak Malik tadi bisa dipecah lagi 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 sampai 0,9 jadilah angka 1. Tapi satunya Allah tidak bisa dipecah. Kalau kita pecah berarti akan timbul kesirikan, ada Tuhan selain daripada Allah. Harus pahami. Makanya salah satu penyebab dari turunnya ayat ini di samping yang kujelaskan tadi, ya, untuk mengembalikan manusia itu kembali kepada tauhid, menyembah Allah. Orang Yahudi ada yang namanya menyembah Uzair, yang mengakui bahwa meyakini Uzair itu adalah anaknya Tuhan. Orang Nasrani, Kristiani mengakui Nabi Isa itu adalah anaknya Tuhan, ya kan? Orang kafir, orang Quraisy mengakui Tuhan itu lebih dari satu, berhala, Lata, Uzza, Manat dan Hubal. Jadi sejarah-sejarah inilah sehingga turunnya ayat ini, bahwa katakanlah Muhammad, Tuhan itu Esa. Kenapa? Karena sudah digambarkan orang Yahudi meyakini menyembah Tuhan itu ada anaknya dikenal dengan nama Uzair. Orang Nasrani atau Kristiani mengakui Tuhan itu ada Nabi Isa, anaknya Allah. Makanya ditegaskan dalam ayat ini, Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah majelis yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita lanjutkan kepada kajian kita khusus surah Al-Ikhlas ayat pertama. Alhamdulillah, syukur, mari selalu senantiasa kita memanjatkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga nilai keimanan dan keislaman kita. Mudah-mudahan Allah juga senantiasa menjaga kesehatan kita. Mudah-mudahan Allah juga senantiasa memberikan rezeki yang luas kepada kita, yang halal dan thayyibah, sehingga dengan semua karunia nikmat yang Allah berikan bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat beriring salam, mari senantiasa kita bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan atas segala bimbingan beliau yang membawa kehidupan kita dari umat yang kafir, dari umat yang jahiliyah, yang hidup di dalam dunia yang hitam, menuju pada zaman atau kehidupan yang mendapatkan petunjuk dari Allah ke alam yang terang. Dan semoga juga kita menjadi bagian dari pengikutnya, selamat dan mendapat syafaat beliau baik di dunia maupun dalam kehidupan akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah. Malam ini khusus kajian kita surah Al-Ikhlas ayat 1 saja.
Yakin? Ada yang tidak hafal? Atau baik? Yakin ada yang tidak hafal? Anak-anak TK dan anak-anak sekolah pun pasti hafal surat ini. Yang tidak hafal berarti tidak sempat sekolah SD dulu. Ya kan? Al-Quran itu ada 114 surah. Kalau Al-Quran yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama terdiri dari 6.666 ayat, 114 surah, 30 juz. Ya. Surat Al-Ikhlas itu surah ke-112. Artinya masih ada 2 surat terakhir sebelum penutupan dari 114. Kalau kita melihat wahyu malaikat Jibril menurunkan Al-Quran ini kepada Nabi Muhammad, Al-Quran itu diturunkan secara terperinci. Terperinci itu maksudnya ayat per ayat. Wahyu itu turun tidak langsung 30 juz. Ya. Setiap ayat Al-Quran yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dikenal dengan istilah dalam ilmu kajian tafsir dinamakan asbabun nuzul, sebab turunnya ayat. Ya. Kalau hadis, sebab turunnya hadis itu dinamakan asbabul wurud, sebab-sebab turunnya hadis. Jadi setiap ayat atau hadis turun itu ada penyebabnya. Tidak langsung turun 30 juz atau besok turun surat ini, besok turun surat ini, tidak. Semua surah yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril ada sebabnya. Setiap ayat itu ada sebab. Setiap surah pun ada sebab. Nanti kita tes bacanya surat ini. Seperti kata Ustadz Timro, ada orang itu yang hafal Quran, hafalan masih kecil. Ada yang hafalan Quran itu setelah dihafal kecil, dievaluasi, dipelajari setelah pendekatan ilmu tajwid dan sebagainya. Beda. Ya. Sekilas sebelum kita masuk kepada materi, kalau kita baca dan kita amati kalimat-kalimat dalam suratul Al-Ikhlas 4 ayat ini, tidak ada kata-kata ikhlas. Ya kan? Tapi kenapa dikatakan surat Al-Ikhlas? Nanti kita akan ketemu jawabannya. Asbabul nuzul, sebab turunnya ayat ini. Nah ini perhatikan. Ini dinamakan sejarah turunnya ayat. Pada saat menjelang akhir Muhammad ingin meninggalkan kota Mekah, hijrah ke kota Madinah, ya kan? Karena Nabi Muhammad itu dalam menyampaikan syiar dan dakwah mengajak umat itu kembali untuk beriman kepada Allah, Nabi Muhammad itu banyak menghalami hambatan dan tantangan. Bahkan ingin pembeokotan dan pembunuhan terhadap Nabi. Itu sejarah pertama. Ya. Makanya Pak, berbeda. Orang baik banyak kawan. Orang baik sahabat-sahabatnya banyak. Makanya Nabi Muhammad itu sebelum diangkat menjadi seorang rasul dikenal dengan orang yang al-amin. Orang yang amat baik, orang yang amat terpuji akhlaknya, terkenal kejujurannya, terkenal keteladanan akhlak dan tingkah lakunya, terkenal amanahnya. Makanya Nabi juga mendapat gelar Al-Amin. Jadi orang yang baik itu banyak kawan. Tapi orang yang mengajak kepada kebaikan, hati-hati, pasti banyak musuh. Itu beda.
Ya kan? Bisa kan? Walaupun kalimatnya baik. Orang baik banyak teman. Tapi orang yang mengajak kepada kebaikan, menyeru manusia itu untuk kembali kepada jalan Allah atau jalan agama, pasti banyak musuh. Ya, Badul. Banyak musuh. Amatilah kalimat dua itu. Makanya saya ingat ketika kuliah dulu, pengantar kuliah sebelum masih semester pertama di Fakultas Dakwah, rektor kita dulu yang kita kenal Profesor Dr. Kiai Haji Aflatun Mukhtar, karena beliau salah seorang guru besar di bidang Al-Quran. Dia berkata seperti ini: kalau kalian nanti ingin menjadi seorang juru dakwah atau ingin di tengah masyarakat nantinya menjadi seorang ulama, camkan satu, kata beliau. Kalau kita punya 1000 teman itu dikit. Tapi kalau punya satu musuh itu banyak. Nah, itu falsafah kehidupan kita bergaul di masyarakat. Jadi hindari dalam pergaulan kita untuk mencari musuh. Mencari musuh dalam kehidupan itu hanya merusak akal dan pikiran, menjauhkan kita dari rezeki dan menjauhkan hati kita kepada Allah. Ya. Jadi orang baik banyak kawan, tapi orang yang mengajak kepada kebaikan siap-siap. Ya. Nabi Muhammad itu sebelum diangkat menjadi seorang rasul, sebelum diangkat menjadi seorang rasul di usia 40 tahun ke bawah, dikenal orang yang baik. Makanya dia banyak kawan. Tapi ketika Allah angkat dia menjadi seorang rasul, mengajak manusia itu untuk kepada kebaikan, mulai banyak musuhnya. Begitu juga sekarang, kalau orang mengajak kepada kebaikan itu banyak musuh, Pak. Termasuk iblis, musuh paling besar. Termasuk iblis. Jadi sejarah turunnya surat Al-Ikhlas ini, pada saat Nabi dihina, dicaci maki, ya, bahkan ingin diadakan suatu pemberontakan untuk membunuh Nabi. Pada akhir Rasul akan hijrah dari Mekah ke Madinah. Para tokoh-tokoh orang Quraisy, orang kafir-kafir Quraisy ini, ibarat kita, dikumpulkanlah orang-orang kafir Quraisy itu. Pemuda-pemuda kafir Quraisy, tokoh-tokoh orang-orang kafir Quraisy itu diadakan sayembara, diumumkan. Siapa yang bisa menangkap Nabi atau membunuh Nabi pada saat dia ingin dari Mekah meninggalkan Mekah kembali ke Madinah, ingin membunuh Nabi atau menangkap Nabi hidup atau mati, kata tokoh kafir Quraisy ini, akan diberi imbalan 100 onta, 100 kuda, dan 100 bidadari Romawi wanita cantik. Itu imbalannya, Pak Dul. Hebat. Saya tidak tergiur. 100 onta, 100 kuda, dan dikasih 100 wanita cantik. Kira-kira Pak Dul angkat tangan, kira-kira Pak Dul. Pak Malik? Galak Pak Malik. Ya kan? Jadi orang kafir Quraisy bersayembara, siapa yang bisa menangkap Nabi atau mencegah Nabi dari Mekah untuk keluar menuju Madinah, menangkap dia hidup atau mati, akan dikasih 100 onta, 100 kuda, dan 100 wanita cantik. Dari sekian banyak pemuda yang hadir orang-orang kafir Quraisy, ada yang angkat tangan satu, namanya Suraqah. Saya siap, kata Suraqah. Namanya Suraqah, Pak. Singkat cerita, Suraqah ini menaiki kuda, bertemulah dengan Nabi. Nabi ini kan melakukan perjalanan dari Mekah menuju Madinah, bertemulah di perjalanan, menghanguskan pedangnya Suraqah ini. Malaikat Jibril Muhammad, ibarat bahasa kita, andaikan kau meminta seluruh bumi dan alam pun sujud kepadamu Muhammad. Jadi bumi pun sujud kepada Nabi Muhammad.
Jadi Suraqah yang sudah naik kuda menemui Nabi di perjalanan tadi menghunuskan pedang, terjatuhlah ke tanah, dihimpit oleh tanah. Ketika dihimpit oleh tanah kan ditolong oleh Allah, ditolongnya oleh Nabi Suraqah ini tadi, ditolong. Tapi nolong Suraqah ini tadi tergimang, terbayang oleh Suraqah tadi dapat 100 onta, 100 kuda dan 100 wanita cantik tadi. Karena diterjepit oleh tanah, terjatuh dari kuda tadi, ditolong oleh Nabi Muhammad. Tapi nolong anjing kejepit, lah ditolong masih nak ngapa, masih nak gigit. Itu sejarah. Tapi karena Allah sudah perintahkan bumi untuk menjepit Suraqah ini tadi, begitu akan menghumuskan dan istilah ngapak Nabi, tanah pun menjepit lagi Suraqah ini. Ketika terjepit, Suraqah berkata, "Ya Rasulullah, apakah Tuhan yang engkau sembah itu terbuat dari emas atau perak?" Apa jawab Nabi? "Allah yang kusembah adalah yang menciptakan langit dan bumi beserta seluruh makhluk dan isinya. Dia yang menghidupkan dan mematikan, bahkan dia yang menciptakan alam dan menghancurkan alam ini, termasuk kita sebagai makhluknya. Allah yang menghidupkan dan mematikan. Itulah Tuhanku." Ketika itulah surat Al-Ikhlas ini turun. Itu sejarah. Ini sebab turunnya surat Al-Ikhlas. Itu satu lagi ku gambarkan sebelum kita masuk materi. Ini contoh turunnya ayat. Satu lagi ku contohkan di luar daripada peristiwa surat Al-Ikhlas ini. Surat 78 79 Yasin. Pada baca ini. Ayo, wadaraba lana. Ayo 1 2 78 79 Yasin. Wadaraba lana masalau wa nasiya khalqa. Nah, pada saat Nabi itu menyampaikan wadaraba lana masalau wa nasiya khalqa qala may yuhyil izama wa hiya ramin dan sebagainya, ada sejarah turunnya ayat itu. Suatu saat Nabi itu berdakwah seperti ini. Nanti kata Nabi, hari kiamat itu akan datang dan semua manusia yang mati itu akan dibangkitkan dari alam kuburnya. Ya kan? Akan dibangkitkan, dihidupkan dari alam kuburnya dan berkumpul di padang mahsyar. Itu sejarah awalnya. Nah, mendengar dakwah Nabi bahwa semua orang yang mati yang telah ribuan tahun itu pada hari kiamat dihidupkan kembali dan dikumpulkan, ada 2 orang sahabat datang kepada Nabi. Namanya Ubay bin Ka'ab, Al-As bin Wa'il. Nah, ini Muhammad, mana mungkin orang yang sudah hancur luluh mati ribuan tahun itu yang tinggal tulangnya bisa dihidupkan kembali? Ya kan? Mana mungkin orang yang sudah ribuan tahun mati yang mungkin saat ini tinggal tulang belulangnya atau tinggal tanahnya saja bisa dihidupkan kembali, Muhammad? Ubay bin Ka'ab, Al-As bin Wa'il ini ibarat bahasa kita balik ke rumah ngambil cangkul, ngambil linggis. Dibongkarlah kuburan yang tua. Ya kan? Dibongkar kuburan tua ini tadi, diangkatlah tulang belulang, kemudian dihadapkan di depan baginda Muhammad. Ya Rasul, bagaimana mungkin tulang belulang yang sudah hancur luluh seperti ini akan dihidupkan kembali? Rasul terdiam. Rasul tidak bisa menjawab kalau wahyu tidak turun. Ketika dikatakan oleh seorang yang Ubay bin Ka'ab, Ubay bin Ka'ab, Al-As bin Wa'il ini tadi, Muhammad, bagaimana mungkin tulang yang belulang sudah hancur luluh ini akan hidup kembali? Turunlah malaikat Jibril, diperintahkan Allah, ayat 78 79 surat Yasin itu. Wa daraba lana masalau wa nasiya khalqa qala may yuhyil izama wa hiya ramin.
Qul yuhyihal ladzi ansa'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Muhammad, katakan, Allah yang menciptakan, Allah yang menghidupkan, dan Allah yang akan mematikan. Itu contoh namanya sebab turunnya ayat-ayat Al-Quran. Ya, itu sekedar pengantar. Sebab kembali kepada surat Al-Ikhlas. Sebelum kita mulai, kita baca sama-sama. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita lihat sama-sama. Ulang sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Kola-kolanya dipantunkan. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Di situ kadang-kadang kita banyak kekeliruan membacanya, ya, banyak kekeliruan membaca. Apa beda huruf ko dan ka? Ko, ki, ku, ka, ki, ku, ya kan? Kalau kul, katakanlah, kola yakulu, ya kan? Kalau kul, beda kan? Makanlah. Hati-hati. Ya. Di situ huruf ko. Kadang-kadang kita terbalik, di ayat yang terakhir pakai ko, di ayat yang depan pakai kaf. Kalau bacanya Qul huwallahu ahad, makanlah. Muhammad, katakanlah Tuhan itu esa. Hati-hati. Huruf ko di situ. Qala yakulu, kul fi'il amar. Katakanlah artinya. Ko, ka, beda. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, Tuhan itu esa. Kalau qul huwallahu ahad, makanlah. Wajar kalau doa kita jarang tidak dikabulkan Tuhan. Nyuruh Muhammad makan Tuhan kan. Qul huwallahu ahad, katakanlah Muhammad, Tuhan itu esa. Esa itu artinya satu. Ya. Apa maksudnya? Katakanlah Muhammad, Tuhan itu esa. Pertanyaan pertama, kenapa Allah dikatakan esa atau satu? Coba lihat di kertas. Ya, ini aku buatkan rangkuman sederhana. Kenapa Allah dikatakan esa atau satu? Perhatikan ini. Katakanlah Muhammad, Tuhan itu esa atau satu. Satunya Allah berbeda dengan satunya matematik. Satunya Allah berbeda dengan satunya matahari, bulan, dan bintang. Satunya Allah berbeda dengan satunya makhluk. Belah maksudnya. Katakanlah Muhammad bahwa Tuhan itu adalah esa atau satu. Satunya Allah berbeda dengan satunya makhluk. Satunya Allah berbeda dengan satunya angka matematik.
Satunya Allah berbeda dengan satu matahari atau satu bulan atau satu bintang. Beda. Di mana bedanya? Coba dilihat bagian B. Di mana bedanya satunya Allah? Terletak pada dimensi zat, tidak bisa sama dengan satunya materi. Ya. Makanya Allah itu tidak ada duanya, tidak ada sekutu baginya. Itu dimaksud dengan Allah itu esa atau satu. Satunya Allah bisa menghancurkan dan menciptakan alam. Itu satunya Allah. Kita sudah belajar Al-Hadid ayat 2, Al-Muluk ayat 2. Satunya Allah bisa menghancurkan dan menciptakan alam. Satunya Allah tidak terbatas ruang dan waktu. Karena dia tidak terbatas, dia menguasai segala sesuatu. Contoh, wa huwa ala kulli syai'in alim. Dan dialah maha mengetahui tentang segala sesuatu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Jadi satunya Allah itu bisa menguasai seluruh apa yang dia ciptakan. Pak Dul, nggak ngantuk Pak Dul. Jadi satunya Allah itu adalah kekuasaan yang mutlak. Nah, apa perbedaan mutlak dengan hak? Kita kadang-kadang hakul yakin, yakin benar. Kalau mutlak, nah beda nih. Berbeda. Jadi satunya Allah itu adalah kekuasaan yang mutlak. Apa itu mutlak? Aku definisikan di situ. Jadi satunya Allah itu adalah satu yang mutlak. Ya, yang dimensi atau zat Allah itu tidak bisa berubah oleh karena sesuatu kondisi. Contoh, ketika hancurnya alam dan bumi ini, apakah Tuhan berubah menjadi Tuhan? Kira-kira. Ketika terjadi tsunami misalnya, hancur alam ini beserta seluruh makhluknya, apakah Tuhan berubah menjadi Tuhan? Tidak, kan? Nah, itulah berbedanya satunya Allah dengan satunya matematik atau satunya makhluk. Makanya kita mengenal dalam surat Al-Hadid ayat 2, lahu mulkus samawati wal ardh. Satunya Allah itu adalah raja yang menguasai kerajaan langit dan bumi. Itu satunya Allah. Tapi kalau satunya makhluk akan hancur. Contoh, raja di bumi. Kita kenal dulu Fir'aun, begitu hebat dan berkuasanya dia, sehingga memproklamirkan diri dia sebagai seorang Tuhan. Pada akhirnya mati. Jadi bedanya Allah, raja yang menguasai kerajaan langit, dengan raja yang Allah ciptakan makhluk, ada batas. Kita sudah belajar. Kalau makhluk biar dia hebat ada batas. Tapi kalau Allah adalah zat pencipta, dia tidak akan pernah ada batas, tidak terbatas ruang dan waktu. Itu yang dimaksud Allah itu esa. Makanya melihat kondisi negara kita yang dipimpin oleh para pemimpin penguasa sekarang, kalau kita orang yang beriman melihat kezoliman yang dilakukan oleh para penguasa dan wakil kita, doakan saja Pak, semoga dia kembali kepada jalan Tuhan. Ya kan? Mungkin merasa power dia memimpin negeri ini, berkuasa, mengumpulkan harta, diamkan saja. Tapi kewajiban sebagai seorang muslim mendoakan supaya dia kembali ke jalan Tuhan. Masih tidak berubah, diamkan baik, pada akhirnya mati dewe. Akhirnya itulah. Ya kan? Bung Karno berkuasa, lama-lama mati. Soeharto 32 tahun berkuasa, mati. Iya kan? Kiai Haji Abdurrahman Wahid
Walaupun mungkin sebagai keilmuan kita akui sebagai seorang wali, pada akhirnya mati. Profesor B.J. Habibie mati, ya kan? Jadi kalau rajahnya makhluk yang Allah ciptakan, berkuasa seperti apa, sehebat apa dia, pada akhirnya akan mati. Nah, disitulah kita harus sadar bahwa satunya Allah itu berbeda dengan satunya makhluk. Makanya penguasa kita itu, Pak, orang-orang hebat di negeri ini, kalau dia belajar tafsir Quran surat Al-Ikhlas ini pasti sadar, ya kan? Itu satunya Allah. Makanya Allah satu di situ adalah kebenaran yang mutlak. Jadi kalau kebenaran mutlak itu artinya tidak bergeming dari esensi dan posisinya. Artinya Tuhan itu tidak pernah berubah. Biar bumi ini hancur, tetap dia tidak akan berubah dari posisinya. Tetap bersandar atau di aras Allah itu. Tapi kalau makhluk yang Allah ciptakan ada batas akhirnya. Dari situlah dikatakan lahu mulkus samawati wal ar. Allah itu adalah raja yang menguasai kerajaan langit dan kerajaan bumi. Harus sadar kita di situ. Ya. Satunya Allah terletak pada kemutlakan. Ini artinya, bisakah Allah itu disentuh? Bisakah Allah itu dirasa? Bisa tidak? Kita sudah belajar tentang zikir. Bisa tidak Allah itu disentuh? Bisa tidakkah Allah itu dirasa? Bisa tidak? Bisa tadi? Di tulisan ini saya buat, Allah itu bisa kita rasa. Dengan bagaimana kita merasakan Allah? Dengan hati yang bersih, hati yang tidak tergadai dan tidak bisa, hati yang tergadai itu yang tidak bisa menembus, ya. Jadi Allah itu bisa dirasa, kehadiran Allah itu bisa kita rasakan. Bagaimana merasakan Allah itu ada? Cuman bisa dirasakan dengan hati yang bersih. Itu yang bisa menembusnya. Makanya salah satu peristiwa Isra wal Mi'raj itu Allah menggunakan kalimat innahu huwas samiul basir. Ya, Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Jadi melihat Allah itu dengan kata-kata basir. Basir di situ melihat Allah dengan mata hati. Ya. Jadi Allah itu bisa kita rasakan, kehadiran Allah itu ada, hanya bisa dirasakan bagi makhluk atau hambanya yang hatinya bersih. Kalau hatinya kotor, tidak akan bisa merasakan adanya Allah itu. Ya, tidak bisa merasakan Allah. Makanya kita di dalam doa selamat itu ada kalimat wa'afiatan fil jasad. Ya, beda. Kita sering menulis bahasa Indonesia sehat rohani dan jasmani, sehat wal afiat, seperti dijelaskan oleh Ustadz Saiful. Beda. Wa'afiatan fil jasad, ada wal afianya, ada jasad. Nah, kita sekarang ini berlomba-lomba cuman untuk mencari kesehatan jasad. Virus corona menyebar, semua virus, AIDS dan sebagainya menyebar, berlomba-lomba dengan biaya yang mahal untuk mengobati jasad. Tapi tidak pernah kita menjaga kesehatan wal afiah kita, rohani dan jasmani. Makanya Pak, kita itu ada roh, ada jasad kan. Kalau jasad kita sakit, bisa berobat, beli obat ke dokter dan sebagainya. Tapi kalau roh kita kotor, tidak akan menembus hati yang bersih. Bagaimana ciri kita mengenal roh atau hati kita kotor? Nah, ini harus kita kenal. Ciri roh kita kotor, kalau ada di dalam jiwa kita ini malas untuk beribadah, malas untuk membaca Al-Quran, malas untuk hidup bersih, malas hidup untuk mendekatkan diri mengikuti ajaran Nabi, malas hidup kita ini untuk beribadah mengikuti kajian majelis atau berlomba-lomba di dalam kebaikan dan takwa.
ada kemalasan untuk melakukan hal itu, artinya roh kita itu sakit. Itu ciri. Ya. Paham ya Pak ya? Makanya sehat walafiat itu ada jasad, ada walafiat. Kalau sehat walafiat itu rohani dan jasmaninya sehat. Kita ini menerjemahkan sehat itu cuma jasad Pak. Jadi orang yang sehat jasadnya belum tentu rohaninya juga sehat. Banyak orang yang jasadnya sehat tapi rohnya kotor. Nah, itu. Renungkanlah. Ciri hati atau ciri roh kita itu kotor kalau kita malas ibadah. Kalau kita malas untuk baca Quran. Kalau kita malas untuk menambah wawasan pengetahuan. Kalau kita malas untuk melangkahkan kaki ke masjid, artinya roh kita itu kotor. Bermasalah. Kita sudah belajar dalam ilmu zikir bagaimana membersihkan roh yang kotor ini atau hati yang kotor. Berzikir kepada Allah, beribadah kepada Allah. Makanya dalam surat As-Samsi, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan dirinya, kata Allah. Bagaimana mensucikan diri? Dengan cara berzikir dan berdoa kepada Allah. Zikir yang paling besar di dalam ajaran agama adalah sholat. Itu zikir yang paling besar, mengingat Allah. Kemudian bertakwa kepada Allah. Makanya kata Allah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah telah siapkan dua jalan kepada manusia. Ada jalan kebaikan dan takwa, ada jalan kesesatan. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh rugi orang yang selalu mengotori dirinya. Nah, itu. Jadi kenal ini. Jadi Allah itu esa atau satu. Kehadiran Allah itu bisa dirasakan. Bagaimana kita merasakan Allah? Dengan hati yang bersih. Dengan hati yang bersih. Nah, bagaimana kita mengetahui hati kita ini kotor atau roh kita ini kotor? Ya, kalau ada malas kita beribadah, malas kita untuk sholat di masjid, malas kita untuk menambah pengetahuan dan wawasan, sibuk untuk saling mengkafirkan satu sama lain, itu ciri hati atau roh kita itu kotor. Bagaimana jalannya membersihkan? Kata Allah, wa qad khaba man dassaha. Sucikan diri kalian untuk beribadah kepada Allah. Itulah jalan. Bisa dipahami sampai situ? Jadi satunya Allah berbeda dengan satunya makhluk. Satunya matik-matik berbeda dengan satunya Allah. Artinya seperti ini, Allah itu zat, ya, yang pernah kita sampaikan. Sedangkan yang lain itu adalah makhluk yang Allah ciptakan. Kalau yang sifatnya Allah ciptakan, pasti akan hancur, ada batas akhirnya. Tapi kalau satunya Allah karena dia zat, Allah itu adalah kebenaran yang mutlak, yang tidak akan berubah wujud dan zatnya dengan kondisi apapun. Harus dipahami itu. Padahal ya, harus dipahami. Sampai sini ada yang tanyakan? Kemampuan melihat dan kemampuan berapa seseorang itu dolim atau Macam mana? kemampuan melihat, mengetahui orang itu berbuat dolim atau tidak, kita memiliki keterbatasan. Sekarang kita mengatakan pejabat si A dolim. Terus kita sudah berpikir, apakah dijamin sudah suci? Nah,
Ulangi lagi Pak. Kemampuan melihat kita terbatas, kemampuan mengetahui kita terbatas. Tetapi bisa mengatakan si A pejabat si A boleh. Terus kita berpikir, menyesal. Dengan pikir ini apakah sudah dijamin hati kita sudah bersih? Ya. Bagaimana kita melihat orang itu zalim atau tidak? Nah, kita yang melihatnya ini mengatakan mereka itu zalim, apakah kita meyakini diri kita sudah suci? Kan seperti itu. Ya Pak ya. Jadi ikhlas itu salah satunya adalah seseorang yang melakukan bentuk ibadah tidak mengharapkan pujian dan tidak sakit hati kalau dicela. Itu yang harus kita bawahi. Makanya di tulisan ini saya jelaskan di uraian itu di terakhir. Salah satu orang yang ikhlas itu adalah ketika dia melakukan tindakan ibadah maupun berbuat tidak mengharapkan pujian. Dan dia tidak sakit hati kalau dicela atau dihina. Itu ciri orang ikhlas. Apakah ada contoh lain yang lain lagi orang ikhlas? Orang yang ikhlas itu, Pik, kalau berangkat di pantai timur, orang yang biasa masuk ATM buang kotoran, ya kan? Besar dan kecilnya keluar, tidak ditoleh lagi. Nah, kira-kira itulah. Malah begitu selesai ambil air wudhu, alhamdulillah. Jadi orang yang ikhlas itu misalnya dia mengeluarkan sesuatu besar dan kecil tidak mengharapkan pujian dan imbalan. Tapi memang benar jiwanya murni karena Allah. Jadi kembali kepada pertanyaan tadi, bagaimana kita melihat orang itu zalim ataupun tidak? Dengan kacamata kita kan. Nah, kalau kita mengatakan orang itu zalim, apakah kita bertanya kepada diri kita ini kita termasuk orang yang sudah bersih? Tidak. Jadi melihat orang zalim dengan tidak itu kan bisa dilihat dari perkataannya, bisa dilihat dari perbuatannya. Di situ melihatnya. Situ Pak. Bisa dilihat dia dari cara bertindaknya. Makanya kata Imam Al-Ghazali, iman orang itu baik akan dilihat bagaimana dia berkata dan bagaimana dia meyakini dan bagaimana dia melakukan perkataannya tadi. Itu. Jadi tiga itu. Ucapannya harus disesuaikan dengan tingkah lakunya. Makanya dalam surat Al-Fatir, summa aurasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Orang yang belajar Al-Quran itu terbagi tiga. Ini kita pahami. Ya. Kita ini Pak setelah belajar Al-Quran ini terbagi tiga mengamalkannya. Pertama, faminhum muqtasid. Ya. Ada orang yang belajar Al-Quran itu di tengah-tengah. Nah, ini bahaya yang tengah-tengah lagi. Yang baik diambil, yang jahat pun diambil. Ya kan? Nah, ini yang banyak nih. Yang baik diambil, yang jahat diamal ke, tergantung pesanan. Padahal wala talbisul haqqo bil batil, jangan dicampur antara kebaikan dan kebatilan. Ini golok kelompok yang pertama Pak. Kelompok kedua orang yang setelah belajar Al-Quran, paminhum zalimun linafsi. Ada orang yang belajar Al-Quran itu kemudian zalim kepada dirinya sendiri. Nah, bagaimana zalim itu? Zalim itu digambarkan dalam Al-Quran antara ucapan tidak sesuai dengan perilakunya. Jadi dari situ melihat kacamatanya Pak. Jadi orang yang zalim itu antara perkataan tidak sesuai dengan ucapan. Situ paling besar. Jadi kalau kita ingin melihat apakah orang itu zalim dengan tidak, perkataan harus sesuai dengan perilaku. Di situ letaknya. Kemudian apakah kita yang menilai orang itu jahat, kita telah termasuk orang yang baik? Jangan dikategorikan. Belum tentu orang yang kita pandang hina itu dia hina di hadapan Allah.
mungkin lebih hina daripada ke diri kita. Rasul mengajarkan seperti itu. Jangan kalian itu berprasangka jahat terhadap saudaramu, kata Nabi. Boleh jadi prasangka kamu itu lebih buruk daripada diri kamu sendiri.